Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita baru sekali ini ya, saya coba untuk membuat learningnya pakai penjelasan. Yang selanjutnya di AI ini kita akan masuk ke teori game playing. Nah, sebelum kita masuk ke teori game playing ini apa, ya silahkan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, teman-teman semua untuk kelompoknya dikirim di drive yang sudah saya kirimkan. Ya, kirimkan setiap progres itu dalam bentuk PDF untuk dokumennya dalam bentuk PDF. Nah, nanti di situ akan saya lihat, saya koreksi kalau yang butuh pengkoreksian dan saya kasih arahan juga di drive itu. Jadi silakan nanti setelah diupload dalam bentuk PDF dicek hasil dari koreksian saya ya. Oke, kita masuk ke game playing. Apa sih teori game playing itu? Nah, sebelum ke sana kita lihat. Nah, di sini game playing itu merupakan program, ternyata dia merupakan program AI pertama ya, yang diciptakan tahun 1950. Nah, siapa penciptanya? Inisiatornya itu Konrad Zuse. Nah, nama-nama ini mungkin kita agak kurang familiar di dunia komputer, tapi kalau misalnya kita dengar nama Alan Turing, nah itu kita sering dengar ya di dunia komputer. Inisiatornya Cornelius, Claude Shannon, Norbert Wiener, dan Alan Turing. Nah, Cornelius ini sekaligus yang penemu pertama komputer yang dapat diprogram dan dengan menggunakan bahasa pemrograman pertama. Ya. Game pertamanya apa yang menggunakan AI? Game pertamanya itu adalah catur. Ya, jadi catur yang terlihat simpel itu jangan dikira dia tidak memiliki AI. Dia bisa berpikir, dia punya AI. Makanya tidak sedikit sering banyak yang kalah sama komputer gitu kan. Karena dia bisa mengolah pola-pola dari si pemain, dari lawan, dari kita. Kemudian dia kumpulkan sehingga pola-pola itu menjadi sebuah base knowledge yang lebih besar. Jadi semakin sering dia digunakan si program catur ini, dia semakin pinter karena dia mengetahui pola-pola dari kita. Ya. Nah, di si catur ini dia menjadi cikal bakal kemajuan bermain game. Ya. Oke. Nah, untuk teori game playing ini berdasarkan tipenya itu ada dua. Ada game dengan informasi lengkap dan ada game dengan informasi yang tidak lengkap. Apa sih game informasi lengkap itu? Itu game di mana pemain tahu semua langkah yang mungkin terjadi dari dirinya sendiri dan dari lawan. Nah, sehingga hasil akhir dari permainan mereka itu akan kelihatan. Contohnya ya catur, misal. Ketika kita bertindak ke sini, kita sudah bisa memprediksi lawan akan kemana saja yang bisa dia lakukan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada game informasi yang tidak lengkap. Nah, untuk game yang informasi tidak lengkap, ini semua pemain gitu. Game di mana pemain itu tidak tahu semua kemungkinan lawan. Contoh misalnya main poker, main kartu. Ya. Main kartu, komputer tidak tahu kartu kita, kita juga tidak tahu lawannya. Ya. Nah, selain berdasarkan tipenya, teori game playing ini juga bisa kita bagi menjadi deterministik dan non-deterministik. Untuk yang deterministik atau yang dapat yang dapat ditebak, deterministik itu dapat ditebak ya. Nah, deterministik ini game itu dia perilaku yang sudah ditentukan sebelumnya dan dapat diprediksi ya, dia dapat diprediksi. Cenderung mudah ditebak.
Nah, contoh algoritmanya itu untuk mengejar target, ya. Contoh algoritma itu untuk mengejar target. Contoh misalnya untuk yang deterministik itu game game apa tuh? Game Subway Surfer ya. Nah, itu kan udah bisa ditebak tuh. Dia harus apa yang dilewati, dia harus apa yang dihindari, kapan dia harus kita harus loncat, kapan kita harus tiarap ya. Game-game seperti itu masuk ke deterministik. Eee, Kalau dulu itu ada yang namanya Mario Bros gitu ya. Nah, itu deterministik ya. Dan ada yang non deterministik. Perilaku memiliki tingkat ketidakpastian dan agak bisa ditebak. Jadi tingkat ketidakpastian itu tergantung dengan metode AI yang digunakan dan seberapa baik metode tersebut dipahami, ya. Itu untuk yang non deterministik. Contoh misalnya untuk perilaku memiliki tingkat ketidakpastian itu, metode AI yang digunakan misalnya dalam game perang atau misalnya dalam, apa, main bola. Nah, itu kita agak sulit memprediksi apa yang akan dilakukan oleh, dalam game tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, aplikasi dari teori game playing ini itu bisa diaplikatifkan dalam berbagai bidang, ya. Kita ambil sampel dalam 3 bidang saja, tapi dalam bidang yang lain juga banyak ya, termasuk dalam bidang militer, ya. Teori game playing ini bisa secara luas itu digunakan dalam berbagai bidang. Contoh misalnya yang pertama bidang hiburan itu sudah jelas, teori game digunakan untuk menentukan strategi yang berbeda dari permainan yang berbeda. Nah, itu aplikasinya sudah jelas sangat luas ya, namanya juga game playing. Nah, kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi. Nah, setiap faktor dalam pasar itu bisa menggunakan teori game playing. Contoh misalnya seperti halnya preferensi musiman atau contoh misal kita itu suka ada midnight sale di Shopee ya atau di Tokopedia atau dari Play Store yang lain. Nah, itu teori game playing ya. Teori-teori untuk apa sih teori ini digunakan? Untuk apa? Untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu sebagai strategi ya. Menggambarkan strategi untuk memaksimalkan keuntungan ya. Dalam bidang ekonomi setiap faktor dalam pasar itu pilihan pembeli, pilihan kita milih apa, kemudian buka apa dan lain sebagainya itu tersimpan sebagai profil kita, nempel. Dan si komputer, si aplikasi, si AI dia telah menyimpan kebiasaan-kebiasaan kita dalam memorinya dia. Sehingga dia bisa menyodorkan apa yang mungkin kita inginkan. Nah, ini teori game playing itu bisa digunakan dalam bidang ekonomi. Untuk menggambarkan strategi untuk memaksimalkan keuntungan. Jelas itu ya. Dalam bidang politik, nah teori game playing ini itu untuk mendistribusi kekuasaan, distribusi kelas, pengaruh dan lain sebagainya. Itu bisa dirunut, bisa dipecah menjadi menjadi permainan-permainan kecil. Sehingga masing-masing permainan kecil ini bisa disusun tim yang lebih kecil untuk bisa mencapai target mereka masing-masing. Nah, keberhasilan dari permainan-permainan kecil ini, target kecil-kecil ini itu akan menjadi penentu akhir. Penentu akhir apa? Permainan yang lebih besar. Ya. Jadi aplikasi teori game playing ini eh, banyak digunakan dalam bidang yang lain. Nah, dalam bidang yang lainnya misalnya dalam bidang militer. Di bidang militer pun strategi-strategi perang dan lain sebagainya itu sudah banyak menggunakan teori game playing.
Nah, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan secara umum tentang aplikasi teori game playing. Jadi teori game playing ini, apalagi catur, itu menjadi cikal bakal kemajuan tingkat tingkat taraf kemajuan game yang ada. Ya. Oke, untuk pertanyaan dan lain sebagainya kita bisa lanjutkan di Adlink atau misalnya di grup supaya pertanyaan dan jawaban itu bisa merepresentasikan dan bisa diketahui oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Semoga hari-harinya lancar, dan untuk sebagai catatan dan sebagai rujukan di kecerdasan buatan, jika teman-teman ada yang mau membeli buku, ada sebuah buku rujukan. Nah, ini kecerdasan buatan karyanya Dr. Vincent Suhartono, ya. Penerbitnya Andi Offset. Silakan kalau ada yang mau mendalami tentang kecerdasan buatan. Ini buku rujukan berbahasa Indonesia. Baik, jangan lupa untuk perkembangan projectnya silakan diupload di Drive. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua baik, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.